Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik, SPD, Angkatan 33, Kelompok 2, Latsar PPSDM Regional Bandung tahun 2001. Baiklah, hari ini saya akan membahas agenda 1 mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yang mana pengampu materinya adalah Ibu Yeti Sepriati BR Sembiring SSTP. Yang mana isu saya ambil hari ini adalah keterbatasan pembelajaran jarak jauh saat pandemi. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi masalah dahulu. Pertama, rendahnya minat anak dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru karena kurang perhatian orang tua sehingga anak berisiko kehilangan pembelajaran. 2. KKM tidak lagi menjadi tolak ukur kemampuan peserta didik dan tidak sebagai penentu kenaikan dan kelulusan sehingga pencapaian hasil belajar para siswa menurun. 3. Keterbatasan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan membahas teknik analisis isu menggunakan APKL, yaitu aktual, problematika, kekalayakan, dan layak. Pertama, saya akan bacakan isu pertama, yaitu 1. Rendahnya minat belajar siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru karena kurangnya perhatian orang tua sehingga anak berisiko kehilangan pembelajaran. Maka di sini keterangannya tidak memenuhi syarat. Kita lanjut isu kedua. PPKM tidak lagi menjadi tolak ukur kemampuan peserta didik dan tidak sebagai penentu kenaikan dan kelulusan sehingga pencapaian hasil belajar menurun. Yang ini juga tidak memenuhi syarat. Selanjutnya isu ketiga. Keterbatasan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19. Kalau yang ini memenuhi syarat, ini yang terjadi pada saat ini, di saat pandemi COVID-19. Pada pembelajaran siswa di sekolah. Selanjutnya saya akan menganalisis memilih keterbatasan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19. Dari pembahasan sebelumnya kita akan menganalisis satu persatu. Yang pertama, aktual. Artinya terjadi pada saat ini dan menjadi hot news dalam kehidupan. Jadi aktual ini maksudnya realita, nyata terjadi, bukan khayalan, ini benar-benar terjadi. Seperti COVID-19 benar-benar terjadi pada saat sekarang ini. Yang kedua, problematika. Isu ini sangat berpengaruh terhadap struktur kehidupan masyarakat dan menimbulkan dampak yang signifikan dalam segala aspek kehidupan. Jadi problematika ini membahas tentang masalah yang terjadi. Selanjutnya, 3. Kelayakan. Isu ini sudah terjadi dan benar-benar ada dalam kehidupan sehari-hari dan dapat terpecahkan dengan pemikiran yang realistis dan inovatif. 4. Kekalayakan. Mempengaruhi kehidupan dan sistem ajar masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang analisis Fishbone mengenai keterbatasan pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, physical evidence. Ini maksud pertama mengenai kejujuran siswa mengerjakan tugas kurang bisa diuji keabsahannya. Kenapa begitu? Karena kalau siswa diberikan tugas pembelajaran jarak jauh, pada umumnya yang mengerjakan tugas itu bukan siswa tapi orang tuanya. Selanjutnya, peningkatan kejenuhan dalam pembelajaran. Jadi, karena adanya pembelajaran jarak jauh ini, physical distancing ini, maka
akan meningkatkan kejenuhan siswa dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, people. Guru kesulitan mengelola pembelajaran jarak jauh. Ya, kenapa? Pemberian materi yang sulit karena tidak semua siswa yang bisa menggunakan teknologi seperti WhatsApp group. Walaupun diberikan dengan WhatsApp group, terkadang ada juga orang tua siswa dan para siswa yang tidak bisa mengerti menggunakan teknologi handphone Android tersebut. Selanjutnya, guru kesulitan menentukan nilai murni. Nah, inilah masalah selanjutnya. Nilai murni sangat susah ditentukan guru. Karena apa? Akibat COVID-19 ini, proses pembelajaran terhambat. Tatap muka sudah jarang, hampir bahkan ada yang tidak ada tatap muka. Sehingga guru kesulitan menentukan nilai berapa kemampuan siswa yang akan diberikan. Kalau kita berpatokan ke nilai yang dari rumah dia belajar secara online, itu kurang bisa dipastikan keabsahannya. Karena apa? Kalau di rumah otomatis ada juga yang orang tuanya yang mengerjakan. Selanjutnya, kurangnya pemahaman orang tua terhadap TIK. Ini yang saya bilang tadi. Karena orang tua tidak memahami TIK atau teknologi, dan anaknya juga tidak memahami teknologi, maka kesulitan guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui teknologi ini. Ya. Selanjutnya kita akan membahas prosesnya. Kurang komunikasi antara guru dan orang tua siswa. Jadi, karena kurang komunikasinya antara guru dan orang tua siswa menghambat siswa dalam melakukan pembelajaran. Jadi akhirnya siswa mengalami penurunan pembelajaran. Selanjutnya, kurangnya efisiensi waktu pembelajaran. Akibat keterbatasan pembelajaran jarak jauh ini mengakibatkan kurangnya efisiensi waktu pembelajaran. Walaupun dilakukan tatap muka, mungkin hanya diberikan waktu 1 hingga 2 jam pelajaran untuk satu orang guru. Sehingga untuk menerangkan saja guru sudah kekurangan waktu, apalagi untuk memberikan tugas. Makanya setelah guru memberikan beberapa pengarahan sedikit, guru akan memberikan tugas langsung kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, baik melalui lisan maupun WhatsApp group. Selanjutnya, price, atau dengan kata lainnya keuangannya. Karena tidak semua siswa memiliki HP, betul. Kalau kita paksakan siswa di rumah dengan menggunakan teknologi, tidak semua siswa mampu. Karena banyak juga siswa yang kurang mampu. Orang tuanya tidak mampu untuk membelikan HP Android untuk fasilitas belajar anaknya di rumah, sehingga menghambat anak ini untuk menuntut ilmu secara jarak jauh dari rumah. Selanjutnya, jauh jangkauan jaringan internet. Ini adalah masalah yang banyak kita hadapi. Karena tidak semua daerah yang bisa dijangkau dengan jaringan internet. Maka satu-satunya solusi bagi daerah yang tidak terjangkau ini adalah harus tatap muka. Tidak bisa dengan teknologi satupun. Karena bagaimana? Percuma dengan adanya handphone Android, adanya kartu internet, tapi jaringan yang tidak masuk ke wilayah tersebut, sehingga tidak bisa melakukan proses belajar jarak jauh. Selanjutnya, kuota internet mahal. Nah, ini merupakan hal yang sangat berat bagi orang tua siswa atau wali murid. Kenapa? Untuk kehidupan sehari-hari saja, untuk menyekolahkan anaknya, mereka sudah berat mencari uangnya. Belum lagi utang sana sini yang masih banyak. Apalagi untuk mengisi kuota internet yang lumayan mahal. Tidak semua orang bisa menjangkau membeli kuota internet itu untuk belajar. Apalagi untuk kalangan menengah ke bawah. Maka dari akibat penyebab tersebut, akibat dari penyebab dari masalah ini, maka akibatnya terjadilah keterbatasan pembelajaran jarak jauh.
Selanjutnya, kita akan membahas berdasarkan analisis SWOT. Pertama, kita akan baca dulu alternatif penyelesaian. Yang pertama, sosialisasi pembelajaran melalui WhatsApp Group. Tahap setiap alternatifnya. 1. Memberikan materi pembelajaran kepada siswa melalui WhatsApp Group. 2. Melibatkan orang tua dalam mengawasi anak dalam belajar di rumah. Bagaimana hasil yang diharapkan? Yaitu bertambahnya pengetahuan anak dalam setiap materi yang diajarkan. Para pihak yang terkait: 1. Guru, 2. Wali murid, 3. Siswa tersebut. Kita lanjut ke analisis penyelesaian kedua, pembahasan soal-soal tugas melalui LKS. Tahap setiap alternatifnya. 1. Memberikan tugas kepada murid. 2. Melibatkan orang tua dalam mengawasi anak dalam mengerjakan tugas LKS di rumah. Maka hasil yang diharapkan adalah bertambahnya pengetahuan anak dalam setiap materi yang diajarkan. Para pihak: 1. Guru, 2. Wali murid, 3. Siswa sendiri. Maka alternatif yang terakhir adalah sosialisasi IT. Tahap setiap alternatifnya. 1. Siswa dan wali murid bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi siswa diharapkan bersama orang tuanya mampu menggunakan teknologi seperti HP Android, WhatsApp Group dalam melakukan proses belajar jarak jauh dari rumah. Kedua, tenaga pendidik bisa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, ini masih ada permasalahan saat ini. Tidak semuanya. Masih ada juga, mungkin sebagian sangat kecil sekali, seorang guru yang tidak bisa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, sehingga menghambat guru tersebut dalam kemampuannya memberikan tugas melalui teknologi tersebut. Jadi solusinya adalah guru harus bisa menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran jarak jauh tersebut. Jadi hasil yang diharapkan adalah bertambahnya pengetahuan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi saat belajar mengajar jarak jauh. Maka pihak yang terkaitlah guru, wali murid, dan siswa. Jadi hingga saat ini, hingga detik ini, pembelajaran jarak jauh inilah solusi sebenarnya agar untuk menghambat pergerakan penyebarluasan COVID-19 yang makin menyebar luas di seluruh Indonesia, yang makin bertambah, makin hari makin bertambah, makin bertambah yang positif, makin bertambah juga yang meninggal dunia, juga banyak yang sembuh akibat COVID-19 ini. Maka dari itu, permasalahan pembelajaran jauh ini harus benar-benar dicari alternatif yang sangat tepat dalam proses pembelajarannya. Mungkin hanya itu materi isu pembelajaran jarak jauh yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kelemahannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.